Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih kenapa ya ada baju yang rasanya mewah, awet banget, sementara yang lain kok enggak? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik jahitan berkualitas yang jadi pembedanya. Kita semua pasti pernah ngalamin deh ya kan? Beli baju baru, baru dicuci beberapa kali, jahitannya udah mulai copot. Ternyata jawabannya itu bukan sulap, bukan sihir, ini semua soal teknik. Kualitas, awet, atau enggaknya, bahkan harga sebuah pakaian, semuanya itu akarnya ada di teknik jahitan dasarnya. Yuk kita bedah satu persatu mulai dari fondasi paling awalnya. Oke, pertama soal fondasi. Mungkin kedengarannya aneh ya, tapi menjahit yang bagus itu nggak dimulai dari kain atau benang loh. Prosesnya itu justru dimulai dari diri kita sendiri. Beneran, alat jahit paling penting itu ya diri kita sendiri. Postur tubuh yang benar, atau bahasa kerennya ergonomi, itu kunci banget. Ini bukan cuma soal nyaman, tapi juga biar kita nggak gampang capek dan cedera. Jadi hobi kreatif ini bisa dinikmati lebih lama. Coba kita lihat detailnya deh. Perhatiin lutut Anda. Sudut yang paling pas itu antara 90 sampai 110 derajat. Posisi ini tuh yang nopang bagian bawah tubuh kita dan bikin nggak tegang. Nah, aturan sudut yang sama, 90 sampai 110 derajat, berlaku juga buat punggung dan pinggul. Jadi pastiin kursi Anda itu enak buat nyender, tingginya juga pas, jadi kita nggak perlu bungkuk-bungkuk ke arah mesin. Dan ini dia potongan terakhir dari teka-teki ergonomis kita, lengan. Usahakan lengan bawah Anda itu rata sama permukaan mesin. Posisi ini bakal ngurangin tekanan di pergelangan tangan dan bahu, jadi kita bisa menjahit berjam-jam tanpa pegel. Oke, tubuh kita udah siap, sekarang waktunya kenalan sama partner kreatif kita, mesin jahit. Jangan sampai kelihatannya bikin takut ya. Justru kalau kita paham cara kerjanya, ini adalah langkah pertama buat mengubah kain biasa jadi karya yang luar biasa. Nyiapin mesin itu kelihatannya mungkin ribet, tapi sebenarnya cuma ada 4 langkah utama kok. Kita mulai dari ngasih pelumas di bagian yang gerak, terus pasang jarum, masukin sekoci atau bobin, dan yang terakhir pasang benang atas. Tiap langkah ini penting banget biar jahitan kita mulus. Sekarang kita masuk ke jantungnya setiap pakaian. Setikan dan kampuh ini ibaratnya blok bangunan dasarnya. Atau kayak tata bahasanya dunia jahit deh. Gampangnya gini, kampuh itu adalah kerangka yang ngasih struktur dan kekuatan buat sebuah baju. Jadi ini garis yang nyatuin semua potongan kain jadi satu kesatuan yang utuh. Nah, disinilah serunya. Pilihan jenis kampuh itu bisa mengubah segalanya loh. Contohnya nih, celana jeans. Dia pakai kampuh pipih. Jahitannya kelihatan jelas dari luar, kuat banget dan tahan banting. Beda lagi sama blus yang bahannya halus. Ini pakainya kampuh balik. Jahitannya ngumpet di dalam, jadi hasilnya rapi dan enak banget di kulit. Jadi pilihan kampuh itu nentuin kekuatan, penampilan sekaligus kenyamanan. Terus, apa sih yang bedain hasil jahitan buatan rumah sama handmade yang profesional? Jawabannya ada di teknik penyelesaian atau finishing. Ini nih yang ngasih sentuhan akhir yang rapi dan bikin awet. Nah, buat sentuhan profesional itu ada mesin-mesin jagoannya. Mesin obras atau serger itu tugasnya bikin pinggiran kain rapi dan nggak berudul. Terus ada mesin lubang kancing dan pasang kancing yang bikin detailnya presisi dan kuat. Nah, kalau mesin clean, itu yang bikin lipatan bawah di rok atau celana Anda jadi super rapi. Kadang malah sampai nggak kelihatan jahitannya. Oke, kita udah punya dasarnya, mesinnya, sama tekniknya. Sekarang yuk kita lihat gimana semua itu nyambung jadi satu dalam sebuah proses yang utuh. Dari selembar pola sampai jadi pakaian jadi. Ini dia, alur kerja menjahit dari A sampai Z. Semua berawal dari sebuah ide yang kemudian diwujudkan jadi pola dan potongan-potongan kain. Terus, disinilah keajaibannya terjadi. Semua bagian disatuin pakai mesin jahit. Dan terakhir, sentuhan finishing kayak obras dan setrika yang ngasih hasil akhir profesional. Tentu aja, proses menjahit itu nggak selamanya mulus. Tapi tenang, kebanyakan masalah yang sering muncul itu solusinya cepat dan praktis kok. Pernah nggak sih frustrasi karena jahitan loncat-loncat, benang tiba-tiba putus, atau kain yang macet nggak mau gerak? Wah, Anda nggak sendirian. Ini masalah super umum, dan solusinya lebih simpel dari yang kita bayangin. Jadi, kuncinya satu, jangan panik. Coba kita lihat tabel ini. Kalau benang atas putus, kemungkinan besar tegangannya kekencengan. Coba deh, longgarin dikit. Jahitan loncat? Hampir pasti itu gara-gara jarumnya tumpul atau bengkok. Langsung ganti aja sama yang baru. Terus kalau kainnya nggak mau jalan, coba cek, jangan-jangan gigi penyuapnya lagi turun. Nah, tabel ini bisa jadi contekan cepat buat ngatasin masalah dan lanjut menjahit lagi.
Desainer legendaris Cristobal Balenciaga pernah bilang, dan kutipan ini bener-bener keren banget buat ngegambarin esensi menjahit. Ini bukan sekedar kerajinan tangan biasa, tapi perpaduan berbagai seni, arsitektur buat desainnya, seni patung buat ngebentuknya, dan seni lukis buat warnanya. Nah, sekarang Anda udah tahu rahasia di balik setiap jahitan. Pintu menuju dunia kreativitas jadi terbuka lebar. Semoga penjelasan ini bisa ngasih kepercayaan diri buat mulai perjalanan menjahit Anda sendiri. Selamat berkarya ya!